kita buka pintu, ada pendeta lagi berceramah hadapan umat. Ini ada pintu kita nih, kita buka kayak banyak orang. Tutup lagi, gila. Waduh. Jadi dia ke rumah utama mencet. Ibu kos gua keluar. Big something! Gitu, big something! Tamara, Tami, lu inget kan dimarahin sama ibu kos gue lo, Tami? Cak, numpang tanya deh katanya. Ini tuh jadi ibu rumah tangga tuh ternyata banyak yang diurusin ya. Gitu kan, dia bilang di rumah aja nggak ngapa-ngapain tapi dari pagi ini itu. Emang gitu Tar. Banyak ya, iya. Kok dulu gua nggak gitu? Belum apa-apa kok belepotan sih. Iya ya. Enggak, Kesel banget sama lo deh. Udah ya? Hai guys. Hai guys. Lo tau nggak? Kenapa sih? Sekarang ini waktu Indonesia bagian ibu-ibu galau. Oh. Kenapa? Sorry. Waktu bagian gimana, Bu? Waktu Indonesia benar. Bagian ibu-ibu Waktu Indonesia galau. bagian- Kenapa galau? BG. BG. Karena nih nggak tahu ya kalau gue di timeline gue mulai banyak ibu-ibu. Udah lali. Iya, oke. Ya oke, mulai banyak ibu-ibu yang anaknya harus kuliah keluar kota atau keluar negeri meninggalkan rumah. Oh. Ya kan, di bulan-bulan ini kan udah mau masuk kuliah kan. Ya kan. Bentar lagi lu tutar. Bentar lagi. Aku sudah tahun lalu, aku sudah. Kamu sudah merasakan udah setahun. ditinggal. Cuman yang gue rasain tuh gini, memang sih itu momennya berat gitu. Kan banyak orang bilang, tapi kan kita di Bandung, iya deket tahu. Cuman bukan masalah jaraknya menurut gue. Pertama kali momen ngelepas anak keluar dari rumah untuk hidup sendiri, itu tuh kalau buat dari POV orang tua tuh mixed feeling. Mixed feeling ya? Iya, ada khawatirnya ada, takutnya ada, tapi tahu bangga buat juga kebaikan dong. dia gitu. Ya Lega kan? jangan-jangan. Itu kayaknya ya. Iya. Ya ampun, udah disindir-sindir. Kalau nggak salah waktu itu pada saat lo keluar rumah, mereka selamatan kan? Mereka bikin lagi. pesta pora. Pesta pora. Pesta rakyat. Tumpeng langsung. Ngundang wayang. Enggak. Tapi yang bikin gue penasaran itu kan POV gue sebagai orang tua ya. Iya. Kalau dari kita nih pada saat kita keluar dari rumah, kalian kan pernah juga ya Wah, akhirnya gitu Bu rasanya. Enggak sih ya, kalau kita sama soalnya Kita SMA kelas 2 tuh kita pindah ke luar negeri Pertukaran malah. pelajar soalnya kan. Setahun. Itu mungkin itulah yang mereka merasa mixed feeling kali ya. Soalnya kan anaknya mesti cabut dong. Iya, tapi cuma Gimana? setahun kan? Cuma setahun, iya. Tapi tetap aja sih waktu itu cukup berat sih karena gue sempat ada masa-masa di mana gue saking homesicknya tuh nangis di telepon. Serius? Suara ibu. Gue nggak ada sama sekali loh. Nggak ada. Seriously? Tahun itu lu santai banget. Enggak, gue homesick kayak ya 2 bulan pertama lebih kepada makanan ya. Makanan Indonesia gitu. Tapi keluarga lo santai. Santai sih. Enggak sih, gue waktu itu bener-bener yang homesick banget, kangen banget sama ibu, sampai bener-bener nangis. Gue juga kangen sama ibu loh. Kok sama ibu lo? Aneh sekali. Tapi ada nggak sih rasa deg-degan, takut ini kan negara baru, lo belum pernah tinggal di sana gitu? Iya. Nggak, dia mah enggak nih kayaknya. Gue sampai dimasukin ke perguruan silat. Kok silat? Merpati putih? Supaya bisa semacam jaga itu. diri gitu? Buat tenaga dalam? Karena buat tenaga dalam. Karena kan gue waktu itu udah tahu di tempat ini di Jerman. SMA kelas 2. Di kota apa ya waktu itu ya? Di yang awal tuh di Gerolstein. Gerolstein, agak iya. kota kecil gitu. Jadi orang tua gue kan waktu itu pula gitu di zaman Jerman baru bersatu, Jerman Barat Timur, masih banyak neo-Nazi. Iya benar. Gitu. Tapi emang masih banyak waktu Banyak itu. banget. Jadi pendatang tuh mereka tuh rada-rada di Racism itu is a real thing waktu itu ya. Iya, Emang banget. ada karena banyak yang suka pakai baju hitam-hitam ya kan, kayak Doc Mart semua serem-serem gitu. Serem-serem. Iya benar-benar. Gue pernah kok didatengin waktu itu sekali tuh lagi di taman gitu, gue sendiri datengin gitu. Pertama-tama lu ngapain di taman sendirian? Lo pinter ya dia. Ngapain coba di taman Nggak sendirian? salah. Ganggu pelanggan. Jangan taman. Lo jualan cangcimen lo.
Kagak, gue tuh emang suka. Jualan Starling. Gue kan emang Bandar ya lo ya dulu ya? Kagak. Gue sama kan emang suka gitu, suka explore jalan-jalan sendirian. Kan dia buku di taman. Kan dia seniman. Iya. Terus sketsa Wih, taman gitu. sendiri gitu. Iya, iya. Ya kayak gitu datengin om. Wah, Terus ditanyain orang mana lo, gitu. Kayaknya mungkin karena gue udah dipelajari ya, udah Tenaga dilatih dalam. untuk tenaga dalam. Terus lo gini. gitu. Pergi dia. Bener? Oh gitu. Beneran. Terus lo Serius? pakai tenaga dalam lo beneran? Gitu gue kepake banget sih. Oh lo pakai tenaga dalam lo beneran? Serius, Bo? Kayak gue. Gimana? masih punya ilmu itu. Coba. Udah hilang dong pasti. Lo Oke. tau nggak ininya ya? Hah? Ujiannya. Aduh, ujiannya itu jadi lo siap gitu ya. Terus ntar didatangin sama orang pakai golok. Oh, cuy. yes. Aduh, digini-giniin. Terus lo mesti Aduh, masih gitu. Mental. Iya. Terus udah gitu orangnya gini lagi. Ah, ini kena nih. Ah, ini mah kena nih. Ini jadi dia ngerasa bahwa kekuatan gue tuh kurang. Iya. Ah, ini mah kena. Dia sama dia ditahan sendiri. Ah, ini mah kena nih. Ya, gue langsung gimana ini? Bacok. Itu orang tua gue kocak banget sih bokap tuh. Udah belajar aja tenaga dalam. Belajar gue bener-bener. Jadi pas sana berapa lama lo belajar tenaga dalam gituan? lumayan kan, kita kan tahu mau diberangkatinnya tuh kayak 2 tahun sebelumnya atau setahun sebelumnya gitu ya. Iya. Jadi gue sempat belajar bahasa Jerman dulu, gue sempat juga ikut si Wow. perguruan Perlu ini. persiapan ya? Perguruan ini luar biasa tuh latihannya. Emang kayak latihan silat. Jadi ada sit up, push up segala macam. Oh di situ. Gak nyangka gue. Gue juga. Itu gara-gara tenaga dalam. Gila. Tapi kalau tenaganya hilang, Luar biasa, luar biasa. Tapi berarti kalian pertama kali keluar dari rumah tuh waktu SMA. SMA. Habis itu kuliah dong. Kuliah. Iya. Lo di Bandung. Gue di Jakarta. Oh, di Tapi Jakarta. Jakarta keluar Tapi rumah. gue keluar dari rumah juga. Ngapain Gue lu cabut keluar juga. Karena gue ingin kebebasan dalam hidup ini. Cika, ulang gak usah didengar ya. Gitu langsung gitu. Karena mulai kerja, mulai punya duit kan. Jadi bisa bayar kos-kosan nih gitu. Jadi terus akhirnya gue mau ngekos. Gak berat tuh lo pertama kali. Maksudnya bener-bener, kalau yang itu kan pertukaran pelajar beda ya. Ini kan beneran lu udah mulai bekerja, kemudian keluar dari rumah, itu nggak ada perasaan berat sama sekali. Nggak ada lagi seneng-senengnya main, gila. Main melulu nggak Terus pas tinggal pulang-pulang. sendiri ngerasain nggak? Ternyata banyak yang mesti dibayar ya, Nek? Gitu. Nah, gue tinggal berdua sama teman gue, kita sharing di rumahnya teman gue yang lain yang kebetulan ada kamar kosong di loteng rumahnya. Ada kamar kosong nih di loteng rumah gue. Mau ini nggak murah-murah? Berapa? 200.000. Mantap. 200.000 kan gila. Gila lu. Kan murah banget kan. Ya udah terus gue sama teman gue Cori namanya. Masih cor. Arya Arlan. Situ gue seranjang berdua tuh. Apa yang terjadi? Jadi ranjangnya pas di miringan di miringan loteng Iya, gini. iya. Dia karena lebih kecil, dia sebelah sana, gue sebelah sini, terus gini. Nih ya, ini kan ranjangnya bareng nih. Ini kan kasurnya 2 nih, ada tengahnya kan ya. Kalau lewat gue gampar lo ya. Jangan. Kita tahu nggak sih udah 200.000, Cori dari 1 juta. Gak tau ya. Subsidi silang. Ternyata 1.200.000. Aduh. Ya udah di situ pagi-pagi dia baru bangun, dia blepak gitu kan. Aduh. Kasian loh ya. Udah gitu ternyata yang kita tidak tahu ternyata di rumah ini kamar kita tuh kalau dibuka ada kayak hall gitu. Yang mana hall ini pada hari Minggu biasa dipakai buat kebaktian. Kan kita nggak tahu ya. Jadi kalau telat bangun kita nggak bisa buka pintu karena kalau kita buka pintu ada pendeta lagi berceramah ada kan umat. Ini ada pintu kita nih, kita buka kayak banyak orang tutup lagi, gila. Waduh, bodoh banget tau gak? Jadi lo kalau hari Minggu pilihannya kalau telat bangun ya stay aja di situ. Stay aja. aja. Sampai kebaktian. Sampai selesai Masalahnya dia kebaktian. nggak bilang ada kebaktian. Jadi kita kan, oh ya pantesan murah ya. Tapi lo lama tuh di situ. Enggak. Tahun-tahun nggak? Itu kayak cuman beberapa bulan terus kita Pindah. cabut. Iya. Kalau Tarif ada nggak cerita ngekos atau keluar dari rumah? Udah 200.000 Cori masih curiganya begitu sih ya. Secara dia orangnya suka meleng kan, suka gambang ya. Iya. Kalau Tari itu lucu sih, Li. Kalau Tari, gue nggak pernah nggak diboleh keluar rumah. Jadi kakak gue dulu tuh pernah pengen ngekos. Bunda boleh nggak Cindy ngekos? Kakak gue namanya Cindy gitu. Bunda boleh nggak Cindy ngekos? Hah? Nggak ada ya. Semua anak perempuan di rumah ini kalau mau keluar rumah itu pas udah nikah. Jeng-jeng gitu. Nikah langsung. Nikah.
Hari itu juga dia nikah. Ada motivasi juga nikah. Jadi ya gue nikah gue keluar ya Pas nikah? Pas nikah. Itu kan lama banget, Bang. Berarti itu lo bener-bener keluar rumah? frontal banget namanya. Nggak, maksudnya, ya kan yang pertama kali Iya, kan. iya, iya. Dan langsung di kebagusan, Ragunan situ. Iya, Itu pertama. iya. Nah, itu rumah gue juga, guys. Benar. Oh gitu. Ada. Oh iya benar. Jadi Iya, gue tuh iya, emang iya. Rumah singgah ya? Rumah Eca sama rumah Tari itu rumah gue. Iya, benar. Tapi gue juga keluar dari rumah pas nikah sih. Ya Oh, kan? Pertama Iya, kali. pertama Gitu kali. juga ke Jakarta ya soalnya? Jakarta. Oh. Habis nikah baru pindah gitu. Sebelumnya mah di rumah. Karena nggak ada kebutuhan keluar kota juga. Nggak ada, kuliah juga di Jakarta. Walaupun sebenarnya keterima di kampus-kampus luar kota. Tapi memang kan ngambilnya yang Jakarta. Tapi tetap aja sih Bo ya, maksudnya walaupun waktu itu kan pokoknya keluar dari yang namanya rumah gitu ya, rumah orang tua gitu ya, terus gitu nikah, terus adaptasi kan di rumah yang tanpa orang tua nih. Gimana kan? tuh? Ya rasanya ya, aduh kayaknya tetap aja sarangnya tuh ada di sana. Oh. Ya. Tetap merasa rumah tuh rumah ya, yang ada Iya. ibu bapak Udah gitu nih ya kan gitu, bisa kan balik lagi ke rumah orang tua kan? Kembali ke sangkar lagi, Iya, sangkar iya. lagi kan, ya kan? Pulang Ya. kampung. Nah, habis itu kan mulai babak kedua kan? Babak Ya. kedua. Keluar lagi dari rumah. Keluar dari rumah. Nah, adaptasi lagi. Iya. Jadi seperti ini gue nih kayaknya lumayan expert soal adaptasi. Lihat kan gitu. Karena tiap rumah kan beda-beda kan. Benar. Iya. Tapi rasanya untuk kuliah atau itu sudah berkeluarga, bener yang lo bilang tadi gitu, bahwa keluar rumah tuh emang sesuatu yang big gitu kalau Iya. buat gue sih ya. Iya, ternyata kan bukan bagi orang tua, buat anak juga Buat anak sesuatu juga. yang besar Iya gitu. loh. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir, yang lebih harus beradaptasi kan yang keluar dari rumah. Iya, anaknya. Anaknya Tapi dong. Bisa jadi dalam hal tertentu orang tuanya yang malah harus lebih beradaptasi. Betul, bisa juga. betul. Tapi kan kenyataannya yang harus beradaptasi dengan tempat baru, cara hidup baru tuh kan mereka gitu. Mungkin karena itulah kenapa ketika gue pertama kali keluar rumah untuk kuliah, pas di Bandung tuh, itu nyokap bener-bener nyariin kos-kosan buat gue. Jadi bener-bener dia nyari. Kalau yang anak lain kan nyari sendiri ya paling ya, atau Iya. pilih beberapa terus udah yang maunya yang Jadi lu sama nyokap ke Bandung bareng-bareng. enggak, even ada gue nya. Oh, dia nyokap pergi sendiri? sendiri ke Bandung. Dikelilingin tuh Sendiri ke Bandung banget? Sendiri ke Bandung. oke. Nyokap Luar biasa nyari banget. semua. Mungkin di semacam ketok-ketok. outing ya sama dirinya sendiri ya. Dan tahu nggak dipilihnya yang mana akhirnya? Yang paling dekat sama kampus pertama. Dan itu yang kedua. itu oke. Ha-ha. Yang kedua. Yang ibu kosnya paling galak. Kenapa? Oh. Karena dia ngerasa lo butuh digalakin atau karena jangan-jangan dia ngerasa anak gua potensi nih, ada potensi nih. ada. Potensi buat nggak tahu deh apaan gitu. Jadi gue cari nih yang galak ya. mendingan gue cariin sipir nih gitu kan. Iya bener. Jadi kalau di kos gue itu di Kiai Gede Utama, guys. Kalau ada yang di Bandung pasti tahu Kiai Gede Utama tuh deket Borromeus. Deket situ. Memang tinggal Rumah jalan sakit. kaki ke ITB tuh deket banget. Iya. Nyokap milih di situ karena pertama kali nyokap datang ke situ melihat ada ini kayaknya kos-kosan nih, terima kos-kosan gitu kan. Campur apa? Laki doang. Laki doang. Oh, oke. Dia ke situ, diketok, diusir sama yang ibu Punya. kosnya diusir. Kenapa? Punya. Karena? Karena udah nggak terima ya, udah nggak ada gitu. Wih, terus nyokap Jadi, wah, nyokap ini lo galak nih. Nyokap lo gini, challenge accepted gitu. Besoknya Oke nih. Datang lagi. Kebetulan memang si ibu kos tercinta ini, gue sayang sih sama almarhumah ya udah meninggal dunia, karena dia jadi akhirnya pengganti nyokap gue di Bandung. Galaknya lebih galak dari nyokap gue. Gue kagak ngerjain tugas, dia yang ngomel. Oh, kirain dia yang bikin tugasnya gitu loh. Oh, iya. Kan dia yang bikinin tugas Oh, dong, jadi- masa nenek-nenek bikinin tugas di rumah? Tapi itu lah susah. mungkin feeling nyokap ya. Ya juga ya. Enggak. Dia tahu karena misalnya gini, kelihatan gue nggak pulang-pulang nih 2 hari misalnya gitu. Itu dia tahu tuh, dia notice siapa anak kosnya yang nggak pulang, siapa yang anak kosnya nilainya tertinggal, dia tahu. cuy. Sebenarnya dia ibu kos yang perhatian benar-benar banget. nganggap anak kos tuh anaknya Iya, Anak iya. sendiri. Dan kalau ke kos-kosan gue, jadi itu kayak ada rumah utama, kemudian di belakangnya ada pavilion. Nah, untuk teman-teman yang mau menghampiri kami nih, itu tuh nggak boleh sembarangan masuk. Cewek nggak boleh masuk pertama. Terus yang kedua, Cewek kalau nggak ada boleh. Cowok boleh ya. cowok boleh. Ya maksud Pak, cewek nggak boleh, cowok nggak boleh. Gua ngapain? Masa gue temenan sama penghuni di situ? Hantu? Kan nggak mungkin dong. Terus. Iya bener-bener kan temen lo kebanyakan juga cowok ya. Iya. Keluarga nonton nih kebetulan. Nah, jadi kalau lo mau mampir ke kos gue, lo harus ke garasi. Kemudian di garasi itu ada satu Tulisan. tulisan. Awas anjing galak. Bukan. Indra 2 kali panjang.
Misalnya gitu. Apa tuh? Belnya. Oh. Jadi dia harus ngebel sesuai dengan nomor itu supaya yang dituju itu akan ke depan. Ngebukain karena dikunci. Dikunci. CIA ya? Nggak boleh Atau lewat. FBI. Asli, Bo. Ada Jadi kalau kodenya. lo mau datang ke rumah Sandi, gua, sandi. lo mau ke kosan gue mau main nih, cewek-cewek mah di luar doang bolehnya. Kalau cowok masuk itu harus tet, tet. Wah, buat gue ini belnya. Gue baru keluar. Ada sistem begitu, Bo. Nah, ada teman gue cewek. Kan gue udah bilang ya, karena gue tahu banget ini ibu kos gue galak, lu Iya. bakal dimarah-marahin kalau salah. Gue bilang, jadi lu pencet 2 kali panjang tuh bel. Tet, tet. Jangan sampai salah. Karena kalau salah, temen kos gue yang lain yang maju Keluar. dan bukan lu bisa dimarahin lu gitu. Dia mencet di rumah ibunya. Bukan di garasi. Jadi dia ke rumah utama mencet. Ibu kos gue keluar. Big something! Gitu. Big something! Tamara, Tami, lu inget kan dimarahin sama ibu kos gue lo, Tami? Udah gue bilang di garasi, lu ke garasi pencet 2 kali, tet, tet. Lu pencet rumah ibunya, ya dimarahin, diusir, diusro dia. Nah. Jadi emang galak banget, sampai terakhir tuh gue banyak banget deh, pokoknya permasalahan kayak misalnya tiba-tiba karpet yang dibeli nyokap gue, dedel-duel, gara-gara gue pakai buat alas motong-motong kertas. Pakai cutter. Dimarahin sama dia, nggak diberesin dimarahin. Tapi emang akhirnya gue tahu ya itu karena nyokap gue pengen Lo dia ada tuh sosok diawasin. ibu di sana yang mengawasi. yang menggantikan. Jadi akhirnya dia Bukan milih cuma kayak gitu. sekedar ya ngekos, just Iya. bisnis gitu, tapi ya emang. Kalau Iya. gue nih ya, kan gue kan sekarang ini kan maksudnya udah nikah, udah sama suami, sama anak-anak gitu ya. Nah, tapi gue ada beberapa hari tuh suka nginep di rumah nyokap. Hah? Iya. Sampai sekarang gitu, Bu? Iya, kadang Lo tinggalin keluarga lo demi lo. Dia izin suami ya. Bagus. Udah gitu kayak misalnya 2 hari gitu kan, atau kadang sehari gitu kan. Nah, gue itu kalau udah nyampe rumah nyokap, kan ada kakak gue juga di sana kan, sama kakak gue 2 kan. Nah, tapi kan gue kalau dia di rumah sama suami itu kan udah semua kan ada peran lah gitu misalnya. Iya. Jadi Ngurusin lah ngurus semua. semuanya gitu. Begitu nyampe rumah nyokap gue, denger ya. Pokoknya Uli, kan di rumah panggilnya Uli di sini sebagai anak, sebagai adik. Iya. Jadi gue ibaratnya Ibaratkan nyuruh macam-macam. bener, jangan nyuruh apa-apa. Mau ngambil kotak tisu misalnya aja gue gak mau. Pokoknya gue situ liburan aja, gue gak mau mikir apa-apa, gue gak mau ada tanggung jawab apa-apa. Gitu. Pokoknya itu gue jadi adik, posisinya dia sebagai anak. Jadi gue harus dimanja. Wuih, mereka mengikuti ya. Mengikuti untungnya ya. Mereka terpaksa kayaknya, Bo. Kalau gue keluarga lo, gue usir lo. Karena mereka juga tahu, Bu. Oh, si Tari ini akhirnya ya bisa tanggung jawab juga. Bisa ngurusin suami. Wah, luar biasa. Sini, mau istirahat. Gue bukan rahasia. Satu ketika teleponan sama Tari, ya kan? Cak, numpang tanya deh katanya. Ini tuh jadi ibu rumah tangga tuh ternyata banyak yang diurusin ya, gitu kan? Dia bilang gitu. Dia ngomong, gue mau cuma dengerin aja. Kayaknya di rumah aja nggak ngapa-ngapain, tapi dari pagi ini itu. Emang gitu Tar, banyak ya, iya. Kok dulu gue nggak gitu? Terus gue gini, kayaknya Mbak itu udah bisa jawab sendiri deh. Bener loh. Babak 1, babak 2 tuh beda. Oh, ini beda ya. Oh, bagus Gitu. dong Makanya berarti. kan orang kan banyak pendewasaan, Iya. ya kan? Banyak belajar. Benar, penting banget itu. Makanya balik ke rumah orang tua tuh jadi me time. Me time banget. Iya, balik ke Iya sangka. sih, gue juga kalau udah ke rumah tuh kayak, wah udah deh, gue tuh manja juga kan di rumah paling manja, padahal bukan anak paling kecil. Ada Irin kan, adek gue sebenarnya, iya. tapi di rumah tuh gue kayak kalau misalnya gue sakit, sekeluarga repot. Yang satu mijitin kaki, yang satu ganti kompres, yang satu mijitin tangan gitu. Tapi itu yang bikin kita kangen kan di rumah orang tua kan. Gitu. Makanya gemes banget, dan gue tuh udah setelah gue kuliah udah selesai kan kembali ke rumah tuh. Sudah kerja pun dan lain-lain, gue tuh tidak diperbolehkan keluar rumah sama bokap nyokap. Jadi lo tetap tinggal Tetap sama nyokap tinggal bokap. sama orang tua gue. Sampai akhirnya umur berapa? 43 apa 44 gue baru keluar, baru punya gitu. tempat sendiri. Wow. Karena Alasannya nggak boleh. apa? Nggak boleh aja? Nggak boleh aja, karena takutnya nggak ada yang ngurusin katanya. Karena mungkin melihat dia kayaknya harus berbaca. Belum apa-apa kok belepotan sih. Iya ya, benar tadi minta kaca dulu. Aduh, Makan maaf es krim ya, guys, saya enggak, suka. iya kan?
Ya Allah ini kayaknya keenakan tadi pakai lipstick kayak gitu. Pokoknya gini, ada Ya. satu ketika nih gue karena udah pengen banget keluar rumah, lebih karena udah tua ya ngerasanya. Jack udah lebih dari 40 tahun gue masih di rumah dan masih diurusin banget sama ibu kan, Iya, iya, dibikinin iya. jus tiap pagi, sarapan Enak segala ya? macam. Enak banget hidup gue. Tinggal di rumah lo ya gimana? Boleh. Mau tuh pasti nyokap gue. Iya, boleh. Seneng loh dia ngurusin anak. Nah, gue berusaha untuk cari gimana caranya nih bisa keluar rumah. Akhirnya gue tahu kan kalau bokap gue sama nyokap gue tuh mereka suka bukan mendalami juga tapi tahu lah feng shui gitu-gitu loh. Jadi gue langsung cari-cari. Oh, ternyata feng shui-nya cocok buat gue adalah nggak boleh ada kayu di kamar gue. Gitu. Sementara kamar gue itu kayu semua karena elemen gue tuh api atau apa gitu. Oh, Jadi oke. Harus diapi. Petroma. Api unggun. Ya nggak gitu. Akhirnya gue bilang, memberanikan diri kan. Bapak Ibu, jadi katanya tuh memang Indra tuh akan lebih cocok kalau tinggalnya tuh di rumah yang nggak ada kayunya gitu. Oh gitu Ya ya? udah kamu di halaman aja buka tenda. Nggak gitu. Pasang kontainer, dia tinggal di situ. Bukan begitu Oh, guys. iya, jadi gimana? Ya udah tiba-tiba oke. Kayak tinggal ya 2 minggu kemudian lah kamar gue semua berubah jadi besi sama kaca. Kamar gue dirubah. Enggak, kamarnya direnov. Kamar gue. Iya. Yang tiba-tiba gue keluar bentar atau gue pindah kamar, gue lupa detailnya. Pokoknya yang gue tahu gue balik tiba-tiba kamar gue kaca besi. Nggak ada kayu sedikit pun. Jadi akhirnya lo masuk kamar, baca bentar. Baca lagi. Keluar kamar, kenapa dia? Karena I love myself. Jadi karena butuhnya yang nggak ada kayu, silakan di rumah aja. Jadi nggak bisa keluar rumah lagi. Jadi nggak keluar lagi. Iya. Begini ya, apa? Oke, challenge accepted. Iya, betul. Gimana caranya dia tetap di rumah? Tapi itu kan perasaan-perasaan kita waktu kita keluar dari rumah kan. Iya. Perasaan Indra, Eca, gue gitu kan ya. Tapi kita nih mau tahu dong sebagai misalnya kita kan nggak pernah tahu rasanya orang tua waktu kita tinggalin tuh gimana sih. Coba Iya. kita dulu dari Eca. Nah, Ya gitu, rasanya tuh rasanya? mixed feeling banget. Nangis nggak? nangis Nangis nggak? lah. Betul. Lu pertama kali nangis tuh berapa hari setelah Kika pindah ke Bandung? Sebenarnya dari pas dia bilang mau pindah ke Bandung gitu, itu kan lumayan cepet tuh begitu dapat pengumuman dari kampusnya, kayak langsung harus nyari kos dan lain-lain kan. Itu gue udah melo-melo aja ngelihat dia ngepak-ngepak gitu, atau udah nangis-nangis mulu, Apa atau yang dipikiran, nangis apa yang dipikiran, sesubrukan. apa yang dipikiran? Ya sedih aja harus pisah, karena kan biasa tinggal bareng 18 tahun satu rumah, kita Iya. ibaratnya tiap hari tuh turun udah ada kebiasaan kan. Iya. Kika pagi-pagi udah ngoprek-ngoprek kulkas gitu kan. Ya udah terus tiba-tiba hilang, begitu dia keluar rumah hilang, buka kamarnya dia kosong gitu. Jadi kalau pagi biasanya mau pergi tuh pamit kan, Ula mau pergi ya Kik, nggak ada orangnya, oke gitu. Terus kalau pulang, misalnya bawa makanan, Ula mau apa? Belinya sekarang udah nggak buat Kika udah nggak ada di rumah gitu-gitu, hal kecil. Bagus ya, bagus. Eca ini bagus. Maksudnya kalau mungkin kalau gue itu terjadi sama gue ya, misalnya Siti mau keluar rumah misalnya entah mau kuliah atau apa gitu nggak bareng sama gue lagi, mungkin gue lebih kayak gini. Kalau Eca kan lebih ya banyak kebiasaannya kayak misalnya kalau Kika itu suka ngoprek-ngoprek kulkas gitu kan. Kalau gue lebih kayak gini, anak yang gue lahirin dulu yang waktu itu masih begitu sekarang harus gue lepas. Gue lebih drama. Gue tuh orang lebih drama. Iya. Tapi nangis mah nangis mulu Tar. Apalagi pas pertama nganter ke Bandung kan, seminggu tuh gue nganterin karena baru pindahan kan gitu. Itu setiap ngomong aja baru gini, Kak, gitu. Mama jangan nangis mulu. Sampai kemana-mana pakai kacamata hitam biar dia nggak sedih ya. Tapi tetap aja, Kak, udah mah come on stop it, aku lihat netes di bawah gitu. Karena sedih banget. Tapi kali ini Eca tuh ya, gue perhatiin ya, kalau dia main film atau apa, adegan nangis tuh jago banget. Gue tuh sampai bilang itu gimana caranya ya gitu. Ada satu adegan dia di film itu tuh dia kayak bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, tapi dia sambil nangis, dia bisa loh. Hebat dia ya. latihan di mana sih? Dia tahunya ini. Hari-hari latihannya banyak. Itu bakat dari kejiwaan. Dari kejiwaan ya. Iya itu sedih. Terus waktu pas pertama kali meninggalkan lah itu melo-melo nangis-nangis. Tapi anak lu juga sedih dong. Sedih, cuman gue justru kuatnya karena anak gue gitu. Karena itu tadi gue bilang seberat-beratnya gue sebenarnya yang lebih berubah situasinya kan buat dia kan. Iya. Cuman Kika bilang, "Mama, aku tuh mau menjalannya ini as if aku udah melakukan ini sebelumnya." Jadi dia nggak mau ngedramain. Jadi dewasa banget sih anak lu. iya, jadi ya itu caranya dia untuk bisa berjalan. Dia bilang, aku mau jalanin as if aku udah melakukan ini sering gitu. Oh ya udah, jadi gue cuman gitu ngecek. Cuman paling pening kepala ya, Bo ya.
kalau misalnya nggak ada kabar, misalnya di chat nggak balas, di telepon nggak angkat, sampai tengah malam nggak ada kabar, itu jantung deg-degan juga sih. Pernah kejadian Pernah. Oto sampai mau ngeluarin mobil langsung nyusulin ke Bandung. Karena kan kita khawatir kan Iya, gitu. iya. Kayaknya- Ternyata anaknya tidur, Bo, Ya Allah. turu, capek. Tapi kan khawatir aja kalau nggak ada kabar sampai malam. Lebih ke khawatir gitu-gitu Kayaknya sih. itu sih ya yang Pasang CCTV yang aja di lupa. kamarnya di sana. Bo, repot banget. Bo, nggak sih? repot. Ya, Pernah sekali waktu ya, jadi biasa kan kalau pagi suka di grup keluarga, good morning, apa. Sebenarnya gue tuh nggak perlu harus teleponan atau video call tiap hari, asal ada kabar Iya. dia respon aja gitu, dia baik-baik aja udah cukup gitu. Pernah satu ketika nggak ada kabar, di telepon nggak diangkat, terus Oto udah mulai kan, kamu kontak sama Kika nggak? Enggak, kemana sih dia? Kok nggak dia tuh? Oto nelponin, gue nelponin, Ulan nelponin, terus dia gini, guys please, aku lagi yoga savasana, dia marah, dia malu banget kata gitu. Ya salah sendiri, jawab kayak gitu dari. Sebenarnya cuma perlu jawab aja Li Iya sih, gitu. iya, iya. Tapi Dan- itu bikin deg-degan gitu. Ya itu dia sih, berarti kalau anak mau sekolah misalnya keluar terpisah dari kita dari rumah gitu ya, kitanya juga sebagai orang tua nggak boleh terhanyut dengan drama kita sendiri Iya, gitu. betul. Tapi sebagai anak juga harus ngerti bahwa orang tua nih ada yang berubah loh dalam kehidupannya. Betul. Kita ngerasanya excited nemuin sesuatu yang baru, Iya. merasa bebas karena nggak ada aturan nih di kos sendiri atau tempat tinggal sendiri. Tapi yang sering kita lupain juga yaitu tadi seperti Eca ini sebagai ibu yang kadang-kadang cuma mau Dia dikasih safe, kabar udah. aja, Ha-ha. baik-baik aja kok, atau nelpon atau apa. Nah itu tuh yang gue sekarang coba pelajari sih untuk lebih sering nelpon nyokap, ngasih tahu, Bu, aku habis ini ya tadi kerja, gitu Iya. sekarang udah pulang. Pengen tahu itu doang, nyokap nggak minta macem-macem sebenarnya. Iya, benar. Karena kan dia kebayang ya, kepikiran terus gitu kan, apalagi Iya. sih ibu kan yang dipikirin kan, ini anak gue udah makan apa belum, baik-baik apa enggak, sehat apa Pakein enggak. kalung GPS aja. Iya itu sih lebih Cek location. Aman nggak ya? itu kalau Kika lagi nyetir balik ke Bandung tuh pakai itu, share share live. live location. Karena buat gue cuma mau make sure dia safe aja. Tapi itu boros baterai. Iya betul. Demi anak, Iya, Uli. abis daripada diteleponin terus dia lagi nyetir kan Iya, bahaya. bahaya. Kalau gue ngecek, oh bentar lagi nyampe. Begitu dia nyampe, gue tutup juga ya udah tenang gitu. Dan Jadi akhirnya gitu, guys. masalah tanggung jawab juga sih guys, kalau sebagai anak ya pas keluar rumah ini tanggung jawab juga bahwa lu udah dapat kepercayaan dari orang Yes. tua nih untuk diperbolehkan keluar. Segitu banyak kebebasan yang lu punya, mau digunakan untuk apa? Iya. Hura. Bagus. Aduh. Li, gue tuh salut banget sama ibu lo ya Allah. Ibu lo tuh sabar banget pasti ya. Aduh. Nah, sampai kita Aduh. syukurin itu kita bukan ibu lo. Aduh. Bertanggung jawab aja sih. Jadi Ya. ya lo harus tahu juga bahwa ada orang tua yang selalu khawatir dan kepikiran tentang Ya. gimana kondisi lo. Jadi ya be responsible lah. Khawatir Betul. itu memang bagian dari job description-nya orang tua. Tapi anak bisa tahu kali. Bisa-bisanya ngomong gitu. Bisa balik Sementara dong. konsep videonya gitu. Hah? Lo seneng kalau orang tua lo khawatir terus. Gue tarik kembali ucapan. Gak apa-apa Li, gak apa-apa lagi kan setiap orang beda-beda juga. Maksudnya Iya. bisa juga ada yang mungkin merasa misalnya begitu keluar rumah ternyata akhirnya bisa menemukan dirinya sendiri. Betul. Selama ini bener-bener apa-apa tuh selalu disetir sama orang tuanya. Ini Belajar saatnya mandiri. untuk belajar mandiri kan bisa juga ada positifnya berarti Iya, kan. banyak kok, positifnya banyak banget yang pasti jadi Betul. mandiri dan lain-lain. Cuman ya itu dia, tadi yang mesti diingat ini tuh berat untuk kedua pihak loh sebenarnya. Uli jangan kita anggap guys, Uli jangan kita anggap. Ini special case. Jadi gitu ya, tadi kalau kata Indra bisa mencari jati diri, kalau tadi gue tadi bilang juga bisa mandiri, terus Eca juga bisa bilang apa tadi? Ya pokoknya bisa segala macam, ada positif-positif. Iya. Banyak positifnya. Tapi untuk Sydney, jangan coba-coba saya. Nanti mama sendirian. Nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah di Sydney. Maksudnya misalnya pas kuliah gitu, Oh. nanti aja pas kawin. Kita aja. Lu ngomong sekarang begitu, ntar pas kawin tinggalnya di sini aja ya Sydney. Udah kebaca. Sydney, run for your life. Ya begitulah pokoknya buat
kalian-kalian yang tahun ini keluar dari rumah gitu ya dalam waktu dekat. Semangat. Semoga bisa jadi lebih mandiri, tapi jangan lupa bertanggung jawab. Wah, hura-hura tapi tetap tanggung jawab ya. Iya, harus. betul. Dan Iya. juga buat orang tua yang Yes. seperti Eca dan Tari sebentar lagi ya. Mungkin sebentar lagi kalau Siti tiba-tiba keluar negeri Udah Jakarta misalnya. aja sih. Jakarta aja. Ya, sayangnya. Tetap. Iya, Iya, intinya jadi itu memang sih. fase baru ini nggak bisa disiapin karena sesiap-siapnya kita air mata netes juga guys ya. Memang harus dijalanin aja Betul, dengan betul. Itu kan hati tadi apa? Tadi ikhlas maksudnya dan bagus. legowo bahwa ini Legowo. untuk kebaikan anak-anak ya. Ya, dan ingat ya semandiri-mandirinya anak ya. Ada juga orang tua yang nggak mandiri. Dan Eca nggak usah khawatir, Kika kan udah di Bandung. Iya. Kita di sini. Ayo udah. Kami anak-anakmu, Mama. Kurang ajar. Beliin mobil. Aduh. Ah, ya udah, tahun depan Tari ya. Bye.